Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,39%. Namun masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 5 Januari tahun 2026. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Desember tahun 2025. Pada bulan Desember 2025, Tanjung terjadi inflasi sebesar 0,71% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang terjadi inflasi sebesar 0,37%. Artinya pada bulan ini terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,85 pada November 2025 menjadi 109,62 pada Desember 2025. Dan secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 3,15% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 3,15%.
Semua kelompok pengeluaran menyumbangkan andil inflasi bulanan pada bulan Desember ini. Terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 2,67%, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,28%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 1,2% dengan andil sebesar 0,36%. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,23%, beras dengan andil sebesar 0,09%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,06%, dan ikan gabus sebesar 0,04%. Kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 0,42% dengan andil sebesar 0,05%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah utamanya bensin dengan andil sebesar 0,04%. Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran memberikan andil inflasi yang sama sebesar 0,01% pada bulan Desember tahun 2025. Inflasi tahunan pada tahun 2025. Pada tahun 2025, Tanjung terjadi inflasi sebesar 3,15%. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,66%, dan Tanjung masih berada pada rentang target inflasi nasional yaitu plus minus 2,5% atau berada pada rentang 1,5% sampai dengan 3,5%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahun 2025 terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 29,2% dan dengan andil inflasi sebesar 2,44%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 2,39%. Artinya dari 3,15% inflasi tahun 2025, 2,39% disumbangkan oleh emas perhiasan dan sisanya 0,76% disumbangkan oleh kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,01% dengan andil inflasi sebesar 0,31%. Dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,2%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,14%, mie keriting instan dengan andil inflasi sebesar 0,07%, dan telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran juga mengalami inflasi sebesar 1,78% dengan andil sebesar 0,21%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,07% dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Selanjutnya kita bisa lihat kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,67% dengan andil inflasi sebesar 0,19%. Pada kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi tahun 2025 adalah sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1% dan bensin dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,05%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% dengan komoditas penyumbang inflasi adalah sekolah dasar dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kelompok yang mengalami deflasi adalah
kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil deflasi sebesar 0,03% dan juga kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Selanjutnya kita masuk ke inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender adalah inflasi tanjung dari Januari sampai Desember 2025. Pada bulan ini, inflasi tahun kalender sama dengan inflasi tahunan, yaitu inflasi tahun 2025. Sehingga penjelasannya sama persis dengan yang kami sampaikan pada slide inflasi tahun 2025. Baiklah, kita masuk ke komoditas yang memberikan andil bulanan Desember 2025 dan tahunan pada tahun 2025. Berikut 5 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Desember 2025. Yang pertama, komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,28%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,23%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,06%, dan ikan gabus dengan andil inflasi sebesar 0,04%. 5 komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah tomat dengan andil deflasi sebesar 0,05%, sawi hijau dengan andil deflasi sebesar 0,03%, jeruk nipis atau limau dan ketimun dengan andil deflasi sebesar 0,02% dan buncis dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi tahunan di tahun 2025. Komoditas pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 2,39%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,2%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,14%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%, dan ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Komoditas penahan adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,15%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,12%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,09%, dan bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Berikutnya kami akan menyampaikan inflasi antar kota Desember 2025 dan tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,76% dan inflasi tahun 2025 sebesar 2,91% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,73. Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 0,52% dan inflasi tahun 2025 sebesar 3,03% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,06. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,24% dan inflasi tahun 2025 sebesar 3,93% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,79. Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 0,71% dan inflasi tahun 2025 sebesar 3,15% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,62. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,71% dan inflasi tahun 2025 sebesar 3,97% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,42. Sementara itu Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,76% dan inflasi tahun 2025 sebesar 3,66% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,06. Tingkat inflasi tahun 2025 tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 3,97%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut dengan inflasi
tahun 2025 sebesar 2,91%. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 5 Januari tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah berita resmi dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Kami berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan dalam rangka mewujudkan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.